Petunjuknya adalah harta amanah. Banyak sekali orang yang membahas harta amanah ini berupa hanya kekayaan, berupa materi ataupun jabatan. Tapi lupa nih, amanah sebenarnya dari Tuhan, ataupun apa sih yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai manusia ini, itu yatim piatu yang dari kecil mereka itu nggak punya ayah dan ibu. Itu para lansia yang ketika mereka di usia senja ditelantarkan oleh anak-anaknya, anak-anak yang dibesarkan bertahun-tahun dengan kasih sayang, dengan penderitaan, pada akhirnya membuang mereka seperti sampah. Itu fakir miskin yang punya pemimpin gak adil, yang punya pemimpin yang korup, sehingga apa? Sehingga rakyat itu menderita. Jadi fakir miskin. Dan banyak sekali amanah atau titipan Tuhan yang dititipkan kepada kita nih sebagai manusia yang masih hidup, yang masih punya badan, punya jasad. Berbeda kalau kita udah mati itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kenapa manusia itu disebut Adam, seorang khalifah? Karena apa? Karena kita masih hidup, kita punya badan, kita punya jasad, kita bisa menentukan nih hidup kita mau seperti apa hidup kita. Jadi harta amanahnya itu apa? Ya berupa ini, manusia-manusia yang perlu bantuan dari kita. Sebagai kita ini udah mencapai kesadaran, sudah mencapai pencerahan. Sedangkan harta, jabatan, kekuasaan itu akan diberikan setelah kamu itu lulus ujian, sudah kamu itu benar-benar ngerti nih apa harta yang akan dititipkan kepadamu. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang menganggap yatim piatu itu sebagai konten, sebagai cara untuk mendapatkan kekayaan. Contohnya, yatim piatu diundang, hanya dikasih makan, kasih uang sedikit, minta doanya dari yatim piatu. Padahal secara hakikatnya anak yatim piatu ini tanggung jawab kita. Kita nggak perlu doa dari mereka. Kita ini harus memenuhi kewajiban kita sebagai kita yang lebih beruntung dari mereka. Jadi aku ngajarin orang lain itu bukan hanya tentang masa depan, meramal masa depan, ataupun nolak bala, ataupun menolak kesialan. Tapi aku itu lebih, kalau kamu itu punya penderitaan, punya kesengsaraan, kamu harus belajar dari situ. Kenapa kamu bisa menderita? Kenapa kamu bisa sengsara? Mungkin karena perbuatanmu. Kamu suka jahatin orang, kamu suka menzolimi orang lain, sehingga apa? Sehingga kamu mendapatkan karma buruk dari perbuatanmu. Kenapa kamu direndahkan? Kenapa kamu diintimidasi atau kamu mendapatkan sesuatu yang gak baik? Karena kamu berteman nih sama orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya memuaskan nafsunya. Sedangkan kamu punya keberanian untuk menolak segala sesuatu yang datang pada dirimu. Karena apa? Karena kamu mencintai dirimu sendiri. Jangan sampai kamu itu dibully. Terkadang kita membiarkan diri kita itu dibully karena kita pengen dapat teman, kita pengen dihargai, atau karena kita pengen dinilai jadi orang yang baik. Padahal Tuhan mengajarkan kita juga untuk mencintai diri kita sendiri. Kenapa aku tahu harta amanah dari Tuhan itu yatim piatu, lansia, fakir miskin, dan orang-orang yang terlantar ataupun orang-orang yang membutuhkan? Karena aku belajar dari kehidupan nyata. Contohnya nih, ketika aku keluar, aku ketemu orang yang homeless ataupun gak punya tempat tinggal, di masa mudanya adalah pecandu narkotika. Dari situ aku ngerti, oh kenapa kita itu dilarang pakai obat-obatan, karena nanti di masa tua kita akan mengalami seperti mereka. Mental kita rusak, otak kita rusak.
Sehingga apa? Sehingga ini kenapa narkotika itu haram dan membawa bencana untuk orang lain. Jadi wajar kalau para pengedar narkoba itu dihukum mati. Karena apa? Karena pada kenyataannya di dalam penjara pun mereka masih jualan obat, gak mau bertobat. Dan juga kenapa aku bisa tahu yatim piatu yang diamanahkan untuk diriku? Aku gak pernah dekat sama anak-anakku, jadi aku selalu merindukan mereka sampai sekarang. Dan Tuhan berkata, aku jauhkan kamu dari anak-anakmu, itu ada maksudnya bahwa semua anak yang kamu lihat jadilah anakmu. Artinya apa? Kamu pikirkan gak cuma masa depan anakmu, tapi kamu pikirkan juga masa depan anak-anak yang di dunia ini. Karena apa? Karena banyak anak-anak yang gak seberuntung anakmu. Lihatlah di Arab sana, banyak anak-anak kehilangan orang tuanya karena perang. Banyak anak-anak yang menderita karena konflik di negara mereka. Sesama Islam yang berebut kekuasaan. Sebagai perempuan, Tuhan juga memperlihatkan aku, kamu masih beruntung. Kamu masih bisa kerja, kamu bisa cari nafkah. Lihatlah di negara sebelah sana, perempuan itu gak bisa kerja, gak bisa mandiri. Ketika perempuan itu gak bisa mandiri, ketika ditinggal suaminya mati atau kawin lagi, maka penderitaan untuk perempuan, untuk anak-anaknya. Sehingga apa? Depresi, gangguan jiwa, bahkan banyak yang bunuh diri. Bagaimana dengan lansia? Karena aku itu mendambakan kasih sayang dari orang tuaku dari kecil sampai sekarang. Bukan berarti terus aku jadi pendendam sama orang tuaku, enggak. Malah aku itu ngerti nih, Tuhan itu maunya aku menganggap semua orang lansia yang aku temui ini seperti ibuku, seperti bapakku. Karena apa? Karena aku banyak melihat nih, para lansia ditelantarkan. Banyak lansia yang dibuang anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anaknya lebih mencintai istrinya, anak-anaknya lebih mencintai suaminya. Sehingga apa? Mereka itu gak jadi anak yang berbakti. Dan ini kejadian di manapun di dunia ini, banyak kejadiannya. Anak-anak gak berbakti sama orang tua, fakir miskin. Aku juga melihat, merasakan bagaimana ketika pemimpin gak adil, pemimpin gak benar, itu hanya menjadikan rakyatnya fakir miskin, gak punya apa-apa. Jadi hanya nadah mengharapkan belas kasihan dari pemerintah, yaitu apa? Makanan. Padahal kebutuhan rakyat itu gak cuma makanan aja, tapi ada pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, bahan pokok, lapangan pekerjaan, yang seharusnya ini jadi tanggung jawab pemimpin, jadi tanggung jawab ratu, jadi tanggung jawab presiden. Tapi bagaimana orang sekarang ini malah menjadikan dia sebagai pemimpin itu bukan untuk membangun rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, tapi memperkaya diri, memperkaya keluarganya, memperkaya golongannya. Sehingga apa? Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Kesenjangan sosial. Mereka lupa nih, Tuhan itu kapan aja bisa mengambil yang dititipkan berupa jabatan, kekuasaan, ataupun keluarganya. Keluarganya bisa mati kapan saja kalau Tuhan mau mengambilnya. Harta itu bisa lenyap kapan aja. Entah itu dengan jatuh masuk penjara karena korupsi, atau karena kena bencana. Jabatan gak ada yang abadi. Kalau sekarang kamu jadi presiden, besok kamu bisa turun. Sekarang kamu jadi raja, besok udah lengser. Kalau Tuhan mau mengambil apa yang menjadi haknya, gak ada yang gak mungkin. Semua bisa terjadi. Jadi kenapa aku ngajarkan, terima tuh penderitaan, terima tuh kesengsaraan kalau itu hasil dari perbuatanmu. Terima tuh bencana alam kalau itu dari kelakuanmu merusak alam ini. Karena apa? Karena kamu akan belajar dari kesalahan, kamu akan belajar dari perbuatanmu, kamu akan belajar dari kesalahanmu, dosamu. Kalau kamu gak pernah berbuat salah, kamu gak akan tahu seberapa kesalahan
jahatmu itu membawa dampak kepada orang lain. Aku nggak mau ngajarin cuman meramal tentang masa depan yang cerah, tentang keberuntungan, tentang tolak bala. Tapi aku nggak ngajarin kamu bahwa kalau kamu berbuat jahat, ya kamu itu akan dapat karma buruk sesuai dengan perbuatanmu. Artinya apa? Ya nyawa dibala nyawa. Kalau kamu jualan narkotika, merusak masa depan generasi yang akan datang, berarti kamu pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Kalau kamu jadi koruptor yang ngambil duit negara sampai menyebabkan kerusakan di sistem masyarakat itu, ya kamu berhak mati. Kenapa? Karena kamu membawa malapetaka untuk orang lain yang begitu banyak. Jadi kita ini belajar tentang apa? Tentang hidup dan mati. Semua yang mendapatkan ilmu dari Tuhan pasti nih akan diajari haknya ketika hidup seperti apa, hak yang bisa mati itu seperti apa, karena perbuatannya, atau tabur tuai, atau hukum sebab akibat. Nggak asal-asalan. Kenapa? Walaupun aku Islam, tapi aku menentang Islam garis keras ataupun para lelaki yang sebagai pemimpin hanya mementingkan bagaimana cara berkuasa, bagaimana melenggangkan kekuasaannya tanpa memikirkan rakyatnya. Rakyatnya mau hidup menderita, rakyatnya mau bisa hidup nyaman atau enggak, mereka enggak peduli. Ini yang aku memang enggak bakal memihak kepada pemimpin yang hanya memikirkan kekuasaannya, tapi rakyatnya hidup menderita. Rakyatnya enggak bisa sekolah, enggak bisa bekerja. Apalagi yang merendahkan perempuan karena merasa perempuan itu hanya untuk di belakang bikin anak. Ini kenapa kita beruntung kita lahir dan besar di Jawa, di Nusantara, ataupun di Cina, di Korea, dimanapun, bahwa perempuan hidup di sini itu jauh lebih baik daripada belahan bumi yang manapun. Terkadang mendapatkan diskriminasi. Kalau aku mengeluh sebagai perempuan, banyak perempuan yang lebih menderita dari aku, seperti kaum paria ataupun sudra. Banyak yang diperkosa hanya karena kastanya rendah. Dan aku itu mau ngajarin bangkit nih. Di dunia ini nggak ada yang namanya kasta atau perbedaan. Yang membedakan adalah perbuatan kita nih. Mau kita anak pejabat, presiden, ataupun rakyat biasa, tapi kalau kelakuan kita tuh jahat seperti binatang, ya kita akan matinya sengsara. Kita akan mati sesuai mungkin jadi binatang, ataupun kita akan merasakan apa yang pernah kita lakukan ke orang lain di masa kita hidup. Jadi aku lebih akan ngajarin kamu tentang putaran waktu, karma. Kita pantas hidup atau kita pantas mati karena perbuatan kita. Gak cuman enaknya aja, tapi lebih ke apa yang Tuhan kasih, baik buruk itu sesuai dengan perbuatan kita. Jadi harta amanah itu orang-orang yang dititipkan untuk kita, gak hanya manusia, tapi alam ini, makhluk hidup ini, tumbuh-tumbuhan, hewan ini. Bukankah kalian banyak yang membunuh hewan secara liar, menggunduli hutan, sehingga hewan-hewan itu gak punya tempat tinggal, sehingga hewan-hewan itu gak punya kehidupan, karena kalian itu saking serakahnya, saking tamaknya itu merampas yang menjadi haknya hewan. Dan aku walaupun Islam, aku gak bakalan membunuh hewan hanya karena aku pengen terlihat baik, ataupun karena aku pengen menunjukkan betapa besar imanku pada Tuhan. Kalau Tuhan mau menguji seberapa besar imanku, ya melalui penderitaan, melalui apapun yang Dia datangkan untukku. Karena apa? Karena aku belajar dari kesalahan, aku belajar dari perbuatanku. Aku kemana-mana sendirian, mau mencahkan kesulitanku ya dengan caraku sendiri. Aku jadi orang yang mandiri. Setiap masalah aku selesaikan sendiri, karena aku yakin setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalannya. Aku melalang buana kemana-mana sendirian.
aku mau dibully, aku mau dicaci maki, aku mau seperti apa, aku menyelesaikannya sendirian. Aku melawan doktrin atau dogma-dogma dari orang-orang yang terdahulu, yang selalu memandang bahwa orang yang berharta itu yang lebih mulia, ataupun orang yang baik itu hanya lihat dari kelakuannya yang dari kita lihat hariannya, tapi lebih ke semua orang itu punya jalan hidupnya sendiri, punya takdirnya sendiri sesuai dengan keimanannya, keyakinannya. Makin manusia diuji, maka makin dia berjiwa besar. Dari dulu sampai sekarang Tuhan itu nggak mengubah apapun dari diriku. Aku ini tetap seperti ini, dan aku itu seperti buah matang di pohonnya. Berarti apa? Aku matang secara spiritual dan jasmani. Karena apa? Karena bertambahnya umur, bukan karena karbitan. Jadi semua orang akan mengalami sama seperti aku, bukan seperti para pejabat nih yang korup untuk ngidupin simpanannya, untuk ngidupin perempuan lain. Ini yang aku banyak belajar itu dari kehidupan orang yang aku temui, dari apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku dengar. Dan ini akan menjadikan level kita lebih naik lagi. Karena apa? Karena kita nggak perlu membalas perbuatan orang itu yang nggak baik dengan kita dengan kejahatan, tapi kita bisa melakukan hal yang jauh lebih baik untuk orang banyak. Jadi harta amanah yang sebenarnya untuk diri kita, yaitu orang-orang yang ada di hadapan kita ini, yang memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita. Bagaimana kita mengajarkan tentang kesadaran, tentang spiritual, tentang pencerahan.